Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer dan para fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang pegawai negeri sipil maupun P3K melalui seleksi CPNS maupun P3K 2024 tahun ini. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi terbaru yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, sebagaimana informasi yang telah dimuat oleh serambinews.com dengan judul pendaftaran CPNS 2024 segera dibuka. Berikut 6 tahapan seleksi CPNS dan P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, tentunya bagi yang berminat untuk menjadi PNS dan P3K, tentunya sebaiknya dari sekarang bersiap-siap untuk menyongsong pendaftaran dan seleksi yang segera akan diselenggarakan oleh Panselnas. Nah, Bapak Ibu, tentunya tahapan demi tahapan seleksi yang akan dilalui oleh Bapak Ibu nantinya itulah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah dimuat oleh media serambinews.com. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Serambinews.com, berikut 6 tahapan seleksi CPNS dan P3K 2024. Pendaftaran CPNS 2024 dikabarkan akan segera dibuka. Terkait dengan jadwal, pasti kapan pas pendaftaran CPNS 2024 dibuka hingga saat ini masih belum diketahui. Tentunya dimohon bersabar menunggu keputusan pemerintah lewat Panselnas yang segera akan mengumumkan kapan kira-kira jadwal pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Terbaru, pembukaan seleksi CPNS 2024 diundur dan paling lambat pendaftaran CPNS akan dibuka pada Agustus. Itulah informasi yang baru beredar Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan seleksi CPNS kemungkinan akhir Juli, Agustus ya, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengklarifikasi kepastian jadwal pendaftaran CPNS 2024 masih menunggu finalisasi dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga meminta seluruh masyarakat untuk menunggu hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan pendaftaran CPNS 2024 tahun ini. Sambil menunggu pengumuman resmi, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri dengan membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Ada 6 tahapan seleksi CPNS dan P3K 2024. Yang pertama, seleksi administrasi. Nah, pada seleksi administrasi ini, Bapak Ibu yang melamar CPNS maupun P3K wajib hati-hati dari sekarang. Silakan dipersiapkan dokumen-dokumen penting yang merupakan syarat pada pendaftaran nantinya. Karena itu, ya, dalam hal seleksi administrasi nantinya, yang sangat dibutuhkan adalah dokumen-dokumen saat mendaftar. Apabila Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi, baru dilanjutkan pada seleksi berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi dari sekarang silakan bergegas untuk mempersiapkan seleksinya dengan cara mempersiapkan berbagai dokumen atau administrasi penting. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kewalahan, silakan sharing-sharing informasi dari media yang bisa dipercaya. Demikian mungkin dengan rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Apa kira-kira syarat-syarat yang dibutuhkan dan trik untuk mendaftar melalui SSCASN. Karena dalam proses pendaftaran SSCASN banyak sekali yang mengalami kendala Bapak Ibu ya.
Salah satu kendalanya misalnya jaringan, kemudian dalam hal memilih jurusan, kemudian formasi, kemudian tempat tugas ya atau formasinya. Nah, kesemuanya itu adalah hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Tahapan pertama yang harus diikuti oleh peserta CPNS dan P3K 2024 yakni melakukan pendaftaran administrasi. Jadi proses pendaftaran administrasi bisa dilakukan secara online melalui situs sscnbkn.go.id. Di tahap ini, calon peserta diminta untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh masing-masing instansi. Jadi apabila dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta dapat melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Selanjutnya ada seleksi kompetensi dasar atau yang dikenal dengan istilah SKD yang disajikan dalam bentuk ujian komputer CAT atau Computer Assisted Test. Jadi dalam rangka tes SKD, para peserta harus menjawab pertanyaan terpilih ya atau pertanyaan pilihan yang telah disediakan. Kemudian diantaranya tes wawancara ya, tes wawasan kebangsaan atau TWK 30 soal, tes intelijensia umum atau yang disebut dengan TIU 35 soal, dan tes karakteristik pribadi atau TKP adalah ujian tambahan selain TWK dan TIU. Semua itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu dalam hal seleksi SKD ya atau seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu seleksi kompetensi bidang atau yang disebut dengan SKB. Setelah dinyatakan lolos SKD, maka lanjut pada seleksi SKB. Tak jauh berbeda dengan tes sebelumnya. Kali ini peserta diminta untuk menjawab pertanyaan dalam format CAT yang membahas seputar jabatan fungsional yang dilamar. Jadi untuk soal SKB biasanya berisi materi tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, serta tes fisik atau kesamaptaan psikotes ya, kesamaptaan psikotes. Yang keempat adalah wawancara. Nah, setelah seleksi administrasi, kemudian SKD dan SKB dilanjutkan dengan tahapan yang keempat adalah seleksi wawancara. Tahapan ini diperuntukkan bagi calon peserta CPNS dan P3K 2024 yang dinyatakan lolos tes SKB, baru bisa melanjut pada tes wawancara. Sebagai catatan, tahapan wawancara ini biasanya digelar berbeda-beda tergantung tiap instansi. Ada instansi yang menggunakan tahapan ini, ada juga yang tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, ini nomor 5, yaitu integrasi nilai. Setelah tes SKD dan SKB, wawancara selesai digelar, masing-masing instansi akan melakukan integrasi nilai. Apabila nilai memenuhi persyaratan, peserta akan dinyatakan lolos tes dan ditempatkan sesuai formasi yang telah dipilih. Jadi perlu diingat, kelulusan peserta CPNS pun ditentukan berdasarkan skor SKD dan SKB tertinggi. Adapun cara melakukan perhitungan nilai peserta CPNS yakni sebagai berikut. Ini perlu diketahui oleh calon peserta tes Bapak Ibu ya. Bagaimana cara melakukan perhitungannya? Pertama yaitu bobot SKD 40% dan SKB 60%. Integrasi nilai diambil dari perhitungan total SKD 40% ditambah total SKB 60%. Jadi total SKD dihitung berdasarkan skor yang diperoleh, dibagi persentase skor tertinggi dan dikali bobot SKD 40%. Jadi total SKB menjadi 60%, hasil tes CIT SKB 1 dan 40%, hasil wawancara atau jenis tes lainnya SKB 2. Yang terakhir Bapak Ibu, poin ke-6 yaitu pemberkasan. Tahap terakhir yang harus dilalui oleh peserta yakni pemberkasan. Peserta akan diminta mengisi formulir yang akan disimpan di masing-masing instansi. Mengutip dari berbagai sumber, peserta yang lolos seleksi CPNS dan P3K 2024 diwajibkan menyiapkan
sekitar 10 dokumen diantaranya. Pertama, file scan surat pernyataan yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai. Yang kedua, file scan SKCK. Yang ketiga, file scan bukti pengalaman kerja yang ditandatangani langsung oleh pihak terkait. Keempat, file scan daftar riwayat hidup yang telah diisi. Yang kelima, file scan surat keterangan terbebas dari narkoba atau tidak mengonsumsi narkoba. Berikutnya, yaitu file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, file scan ijazah asli. Kedelapan, file scan transkrip nilai asli. Kemudian yang kesembilan, file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang dituju. Dan yang ke-10, pas foto terbaru berlatar belakang merah. Formasi CPNS di Kementerian 2024. Ini ada jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS 2024 ini mencapai 2,3 juta, Bapak Ibu ya. 2.302.543 formasi untuk mengisi posisi sebagai CPNS dan P3K 2024. Rinciannya 690.822 formasi untuk CPNS baik pusat maupun daerah dan sisanya 1.611.721 dialokasikan ke P3K. Jelang pendaftaran seleksi CPNS 2024, ada sejumlah instansi telah mengumumkan rincian formasi dalam seleksi Abdi Negara tahun 2024 tahun ini. Jadi inilah rinciannya Bapak Ibu, formasi CPNS 2024 yang dari sejumlah instansi atau lembaga yang telah mengumumkan, misalnya Kementerian Agama, ya untuk Kementerian Agama itu 110.553 formasi, ya. Kemudian Kejaksaan juga ini adalah ada sebanyak 11.030 formasi ini untuk Kejaksaan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Kementerian Kesehatan ada 23.200 formasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ada 40.541 kuota. Seterusnya Basarnas ada sebanyak 1.389 formasi. Kementerian Sosial ada sebanyak 40.839 formasi. Kemudian Kementerian Perhubungan sebanyak 18.017 formasi. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada sebanyak 26.319 formasi. Berikut Badan Pengawas Pemilu atau Badan Panwaslu ya. Ini ada sebanyak 18.557 formasi. Kementerian Pertahanan 25.258 formasi. Nah, seterusnya Bapak Ibu, berdasarkan formasi tersebut, lalu bagaimana caranya? Ya, maka Bapak Ibu ya harus membuat akun SSCSN CPNS 2024. Jadi sambil menunggu jadwal pendaftaran resmi CPNS 2024, masyarakat bisa mempersiapkan sejumlah data dan dokumen yang dibutuhkan, termasuk mempelajari cara membuat akun SSCSN, cara mendaftar CPNS 2024, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, cara masuknya yaitu ya akses portal SSCSN di sscsnbkn.go.id atau klik link yang akan dibuat nantinya, kemudian klik menu buat akun. Yang seterusnya Bapak Ibu masuk sesuai dengan KTP, data-data berikut, nomor induk, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Berikutnya masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif, kemudian masukkan kode CAPTCHA. Setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan. Seterusnya akan muncul tampilan langkah 2, lengkapi data. Jadi Bapak Ibu masukkan email, ya, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Berikutnya pilih jenis kelamin yang sesuai. Unggah foto, scan KTP maksimal 200 KB, unggah swafoto sesuai dengan ketentuan, kemudian klik lanjutkan. Lalu akan muncul tampilan langkah ketiga pengecekan ulang data. Pendaftaran harus melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah ada dan dimasukkan. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanya kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum.
Jika sudah sesuai, cetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Seterusnya, setelah mencetak kartu informasi akun, lanjutkan dengan proses login pendaftaran. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu mengenai seleksi CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Dari jumlah formasi kemudian ya wilayah kementerian dan lembaga yang sudah membuka formasi dan jumlahnya, demikian juga dengan langkah masuk pada akun SSCASN. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.